Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Pada kesempatan hari ini masih bersama Ibu Eliza. Kita akan mempelajari materi IPA yaitu tentang gaya. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Nah, sebelum itu amati contoh gaya di bawah ini. Yang pertama ada orang sedang mendorong dan menarik gerobak. Kedua, sedang mengangkat atau menarik kursi. Selanjutnya ada yang sedang mengayuh sepeda, ada yang sedang bermain bola, dan ini ada orang sedang mendorong lemari dan mendorong meja. Selanjutnya ada orang yang sedang melempar bola. Nah, dari gambar yang sudah kita amati tadi, bisa kita simpulkan gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari jenis-jenis gaya. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan dari otot tubuh manusia atau hewan. Dengan otot kita dapat menggerakkan anggota tubuh kita untuk menggerakkan benda-benda di sekitar kita. Amati contoh berikut ini. Yang pertama, ada beberapa anak sedang bermain tarik tambang. Nah, dalam kegiatan ini kita lihat di sini ya saling menarik. Ini menggunakan otot manusia, otot anak-anak ini untuk saling menarik tambang tersebut. Tentunya kalian sudah pernah melihat ataupun melakukan kegiatan ini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini orang sedang membuat kerajinan gerabah dari tanah liat. Orang ini sedang membentuk gerabah sesuai dengan bentuk yang diinginkannya. Dan di sini ada 2 ekor sapi yang sedang menarik gerobak. Selanjutnya ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Nah, beberapa contoh gambar ini adalah contoh dari gaya otot dan masih banyak lainnya yang sering kita lakukan atau kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang dihasilkan oleh dua benda yang saling bergesekan. Amati contoh gaya gesek berikut ini. Di sini ada sebuah kotak besar atau mungkin ini lemari ya. Kemudian orang tersebut akan mendorongnya. Nah, gaya gesek terjadi antara lemari dengan alasnya atau lantainya. Sedangkan arah gaya gesek itu sendiri, lihat gambar di sini. Arah benda yang mengalami gaya gesek adalah ke arah depan. Contoh kayak lemari ini, kalau kita dorong jelas dia bergerak ke arah depan. Tetapi arah gaya gesek itu sendiri adalah berlawanan arah dengan arah benda, dia ke arah belakang. Nah, beberapa contoh gaya gesek. Yang pertama di sini ada orang yang sedang mengayuh sepeda. Di sini terjadi gaya gesek antara roda dengan jalan. Kemudian di sini ada contoh anak sedang mengerem sepeda karena di depannya ada ayam, gitu ya. Nah, gaya gesek yang terjadi contohnya adalah antara karet rem dengan pelek sepeda. Di sini ya, kalau rem sepeda itu. Selanjutnya di sini ada contoh orang sedang menggergaji kayu. Di sini terjadi gaya gesek antara gergaji dengan kayu yang sedang dipotongnya. Selanjutnya di sini ada gambar dikatakan bahwa gesekan udara dengan mobil bisa menghambat gerak mobil. Artinya semakin kencang gaya gesek yang terjadi antara mobil dengan udara, semakin cepat mobil itu bergerak, gitu ya. Tetapi kalau dia sedikit atau kecil gaya geseknya antara mobil dengan udara, maka gerakan mobil itu semakin lambat. Selanjutnya ada gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik. Nah, gaya listrik itu sendiri dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Yang pertama akan kita bahas tentang gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah muatan listrik yang tidak mengalir. Contoh di sini nanti bisa kalian praktekkan di rumah kalian ya. Sangat sederhana sekali, sangat mudah. Contohnya penggaris plastik.
kemudian kita gesek gosok-gosokan pada rambut kering. Nah, di sini sudah kita sediakan kertas yang sudah dipotong kecil-kecil. Nah, setelah penggaris ini kalian gesek-gesekkan ke rambut kering kalian, silakan coba dekati dengan potongan-potongan kertas yang sudah kita sediakan tadi. Maka akan terjadi potongan kertas itu akan menempel di penggaris plastik tersebut. Itu salah satu contoh dari listrik statis. Karena ketika muatan listrik yang ada di sini tadi sudah habis, setelah digosok-gosokkan di rambut, dia tidak akan menempel lagi kertas di atasnya atau akan berjatuhan ke bawah. Selanjutnya kita akan mempelajari gaya listrik dinamis. Adalah muatan listrik yang mengalir melalui penghantar, misalnya kabel. Gaya listrik inilah yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Lihat contohnya listrik yang biasa kita pergunakan di rumah. Di sini ada lampu, di sini ada kabel, kemudian disambungkan pada saluran listrik. Nah, penghantar listriknya adalah kabel tersebut. Maka di dalam kabel ini selalu mengalir arus listrik selama dia terhubung dengan aliran listrik di rumah kita. Maka kita harus berhati-hati dengan kabel ini dan stop kontak yang ada di rumah kita karena mengandung aliran listrik. Selanjutnya, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan dari kekuatan magnet. Sini contohnya magnet. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak sering bilang itu besi berani, ya. Nah, kalau dalam IPA itu disebut magnet. Nah, magnet biasanya dimanfaatkan pada berbagai benda. Contohnya yaitu ada pintu kulkas. Silahkan kalian amati di rumah kalian jika ada pintu kulkas. Kenapa pintu kulkas itu tanpa kita dorong pun dia akan menutup sendiri? Karena di pintunya terdapat magnet. Sehingga dia akan saling tarik-menarik. Selanjutnya penutup kotak pensil. Tentunya kalian pernah memiliki kotak pensil yang ketika ditutup ketika dibuka, kita tidak pegang lagi, dia akan menutup sendiri. Itu ada magnetnya. Selanjutnya ada tas, dompet hiasan, dan masih banyak lain, ya. Kalau ini hiasan kulkas tuh seperti yang kita tempel-tempel di pintu kulkas. Di sini ada gaya gravitasi. Nah, benda dari ketinggian tertentu ke arah mana benda tersebut bergerak, ya. Maksudnya begini, benda yang berada di tempat tinggi, contohnya benda yang ada di atas lemari, di atas meja. Nah, kira-kira ketika dia bergerak, jatuhnya ke arah mana? Ke atas atau ke bawah? Ya, benda tersebut pasti terjatuh ke bawah. Hal ini terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi yang menyebabkan benda selalu jatuh ke bumi. Nah, itu dia namanya gravitasi bumi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Seperti contohnya, tentunya kalian pernah mengamati pohon. Di sini contohnya ada pohon mangga. Nah, buah yang menggantung di atas pohon ketika sudah masak atau ketika patah rantingnya, dia akan otomatis jatuh ke bawah, ya. Bukan jatuhnya ke atas ya atau terbang. Nah, dia pasti semua benda, semua yang ada di atas pasti jatuh ke bawah. Itu karena diakibatkan dari adanya gaya gravitasi yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Nah, ini contohnya lagi, ada orang sedang duduk di bawah pohon. Nah, buahnya ketika sudah matang atau masak jatuh ke bawah. Kemudian juga dengan ranting dan daun pepohonan, ketika dia sudah kering, dia akan jatuh ke bawah. Nah, demikian tadi materi tentang gaya kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat dan menambah pengetahuan kita. Selanjutnya nanti akan Ibu berikan tugas
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.